sasak angok kan, pari litak makan tak bisa, atau ngantuk tak bisa lalu dengan itu galau namanya itu. Galau. Iya. Jadi sana nan ingin tahu jo kanda dari. Jadi kami ko sama-sama dari asli dari Sanyambaka. Sanyambaka, Solo. Ya. Yang terakhir kanda. Iko kan lah kalua SKB 3 Menteri sudah tuh pesan kanda untuk padusi-padusi nanado di Minang supaya jangan sampai sampai mereka pernah keluar dakwah khusus ke Thailand. Di Thailand tuh minoritas Islam. Jadi satu hari aku tanya ke orang Islam, gimana cara bedakan perempuan muslimah dengan tidak? Ya, carilah orang-orang di luar awak kan, selain awak lebih baik ujiannya. Baru ujian kadang baru ujian patah putih boleh kan, aku bunuh diri lo kan. Gilo orang pisah tu ini ya. Pisah bini kan ngambok lo kan, kalau acur dunia. Kalau pisah di bini kan mungkin itu yang terbaik dari Allah kan. Mungkin bini kau dapat jodoh yang lebih rancak dari awak dapat lo jodoh yang paling rancak dapat lebih kamek, lebih gadis lo dapat lo pis Quran muka kan. Iya, amin. Kalau itu kena pikir-pikir. Jadi makanya kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mengingat makhluk itu penyakit. Mengingat makhluk penyakit, cinta ke makhluk penyakit. Ubeknya cinta ke Allah. Cinta ke Allah. Berpisah dengan sesuatu yang dicintai itu menyakitkan, sakit. Dan tidak ada orang bisa selamat dari sakit itu. Karena orang pasti ada cinta di hatinya. Maka kematian orang-orang mencintai dunia itu sangat memilukan. Tapi orang kematian orang mencintai Allah itu hari raya bagi. Maka alihkanlah cinta dari cinta dunia ke cinta akhirat. Alihkan cinta dari cinta makhluk ke cinta ke Khalik ya. Dunia kau kadang awak takak awak rindu ke rindu ke orang lain. Kurang ajar. Iya. Manusia kan ya mana baik hidup di dunia ke mana dunia kau memang tanpa ujian, tipu-tipu. Dunia tipu-tipu wala. Ketika wanita dunia mengatakan I love you ke orang laki-laki kan, itu hati mengadik seketik saja. Ya. Yang disenangi di awak tu kenyaman hidup sama hilang nyaman tu dia sampaikan ke orang lain kecil-kecil. Ya kadang lu mati lah hidup masih tu je orang. Itulah dunia tu. Makanya orang mencintai dunia tu hancur hatinya. Hancur. Maka kini alih kerana wala beraja lah sekian tangih ayam matul keluar darah yang tak keluar dari matul. Ama meninggal, batang apa meninggal kan. Bagi awak tak ada yang lebih berat dari itu kan. Jadi kalau ada orang-orang gini kan datang dan pergi dalam kehidupan kan, ya if you like me I like you, if you don't like me I don't care. Tapi itu saja. Kau suka kalian, aku suka kalian, okey lah, I suka kalian, tidak ada masalah. Ya, you go your way, I go my way. Awak bisa bahagia bersama Allah seorang-seorang di mana saja. Nah, kini yang membawa galau, membawa gelisah, membawa panik. Sasak angok kan, pari litak makan tak bisa, atau ngantuk tak bisa lalu dengan itu galau namanya itu. Galau. Kau neng galau-galau jangan tersinggung lo nak. Ada lo di studio kau neng galau gini mah, tapi jangan tersinggung lo. Jadi biasa-biasa sana. Iya. Jadi sana nan ingin tahu jo kanda dari. Jadi kami ko sama-sama dari asli dari Sanyambaka. Solo. Ya. Kami beda sampai tahun. Beda sangin ya. Beda enggak sangin tu. Kayak tahun ya. Iya, semua dia Reki 82. Ya, semua dia Reki. Nah, jadi itu ada selain ada keterkaitan di sana dan kini go awak masih alunjur kayak gini. Sama. Awak sedang berusaha. Jadi iman gua aja. Tak ada yang lebih berharga daripada iman di dunia ini. 3 rongga dalam tu kejiwa tadi tak terlambat tiba kan. Iya. Dalam diri manusia ada 3 rongga, parui, kepala, dado. Orang yang misi parui ini akan lebih rendah hina dibandingkan orang misi kepala. Orang misi parui dan kepala akan tidak akan sehebat semulia orang misi dadonya iman. Jadi iman itu derajat tertinggi. Dan kata Sayyidina Ali karamullah wajah, orang yang hanya misi parui tidak diisi kepala, tidak diisi dado. Itu nilai orang kau. Itu lebih hina daripada apa yang keluar dari parui. Yang terakhir kata. Itu kan lah kedua SKB 3 Menteri sudah tu pesan kanda untuk padusi-padusi nanado di Minang supaya jangan sampai sampai mereka pernah keluar dakwah khusus ke Thailand. Di Thailand tu minoritas Islam. Jadi satu hari aku tanya ke orang Islam, gimana cara bedakan perempuan muslimah dengan tidak? Jadi di dalam di Thailand itu disebut sama ulama tu kawan-kawan, kalau tuan lihat orang pakai jilbab itu pasti muslimah.
Kalau dia tidak pakai jilbab, dia pasti non muslim. Jadi di Thailand itu kalau orang tidak berjilbab pastinya bukan orang Islam. Jadi untuk membedakan muslim atau tidak, lihat perempuan itu berhijab atau tidak. Berarti kita anjurkan aja non muslim pakai jilbab, dan indak kita larang sekalian. Jangan pakai jilbab. Mengapa kau pakai jilbab? Kau tak kicau lah aku. Iya betul. Kau assalamualaikum lah kayaknya kan. Sementara anda boleh cakap assalamualaikum ke orang kapian. Nah, jadi itulah tidak perlu kisah. Itu dia. Soalnya kalau toleransi jangan diajar orang awak. Tapi itu memang proyek politik. Ya, tidak salah dibahas-bahas. Sekedar saran untuk saran waktu kalau padusi, kalau muslimah, kalau kalian muslimah, takutlah ke Allah. Sami'na wa ta'na. Kan apapun perintah Allah taati, ya. Angek kak, ya angek pakai helm nak angek. Angek narko leh. Indah, ya jangan narko terus jalan. Ada kawan tu kisah nyata gua. Sudah pakai jilbab. Panas bro. Artinya pulang dia pakai helm. Pakai helm kau nak angek, ada polisi razia. Polisinya takut kalau tak. Itulah keadaan umat ini. Oke, guys, kita lanjutkan lagi konten nanti di episode yang lainnya. Kita bikin nyanyi-nyanyi nanti insyaallah. Sekarang saya ada janji nih ketemu dengan. Jangan lupa di subscribe juga channelnya dari Sulaiman and Sahabat. Oke, bro. Jadi kesimpulannya seperti itu. Sebaik-baik saya lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Ya. Oke, assalamualaikum. Majulah Minangkabau, majulah Indonesia. Selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.